Shalom saudara, masih bersama saya Samuel Handrinata. Masih tetap semangat, masih ada antusias untuk mengikuti kelas ini. Hari ini kita masuk ke pelajaran yang ke-9 dari serial Doktrin Roh Kudus dengan topik pelajaran yang akan kita belajar bersama-sama pada hari ini, yaitu apakah tujuan pemberian Roh Kudus bagi gerejanya. Kita akan tundukkan hati kita akan berdoa memulai kelas kita pada hari ini. Roh Kudus diberikan kepada kami pasti ada tujuannya. Kami meminta pimpinanmu dari awal hingga akhir kelas ini. Biarlah pengurapan Allah Roh Kudus turun ke atas hamba-Mu dan ke atas kami yang belajar pada hari ini. Biarlah setiap materi yang telah dipersiapkan oleh hamba-Mu dikuduskan, diurapi dan diberkati untuk menjadi berkat bagi para pendengar dan mereka boleh mempraktekannya nanti. Bimbinglah kami, berilah penerangan rohani supaya kami memahami pelajaran-pelajaran yang akan diberikan oleh hamba-Mu. Berikan kami tetap semangat, berikan kami tetap antusias untuk mengikuti kelas ini dari awal hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengatakan Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya sebagai gerejanya di segala zaman, pasti ada maksud atau tujuannya. Tidaklah mungkin bahwa Allah memberikan sesuatu hanya sekedar sebuah keisengan tanpa adanya maksud dan tujuan. Penciptaan alam semesta dan isinya saja itu ditujukan untuk manusia yang diciptakan kemudian, yaitu pada hari ke-6. Begitu pula Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penciptaan manusia itu sendiri di hari ke-6 pasti ada tujuannya yang dimaksudkan Allah sang pencipta manusia. Bukankah manusia kalau membuat sesuatu pasti punya tujuan? Misalnya saudara yang dikasihi Tuhan, manusia membuat mic saudara pasti punya tujuan. Tujuannya bukan untuk ulek cabe, tetapi agar suara seseorang yang ditransmisi ke mixer audio dikeluarkan lewat speaker jadi terdengar cukup kuat walau orang tersebut bersuara lembut. Pemberian Roh Kudus kepada gerejanya pasti disertai kuasa dan karunia. Allah Bapa dan Anak memberikan Roh Kudus bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Untuk apa pemberian Roh Kudus dengan kuasa dan karunia bagi gerejanya itu? Mari saya ajak kita membaca ayat-ayat firman Tuhan lebih dulu. Di dalam Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai yang ke-16 dikatakan begini. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Perhatikan, setelah Yesus Kristus kembali kepada Bapa, maka Allah Bapa dan Anak mengirim Allah Roh Kudus, yang dicatat di dalam Yohanes dalam bahasa Inggrisnya another comforter, buat gerejanya, yaitu saudara dan saya. Yesus mengucapkan statement, Aku akan mengirim Roh Kudus kepadamu. Kapan hal itu terjadi? Itu terjadi satu malam sebelum dia ditangkap dan disalibkan. Dia memberikan janji yang begitu penting supaya murid-muridnya tahu bahwa mereka tidak sendiri, karena Roh Kudus akan menyertai mereka untuk selama-lamanya. Yohanes memberikan catatan di dalam pasal 14 ayat yang ke-26. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Ayat yang cukup jelas untuk kita bisa mengerti alasan Roh Kudus diberikan kepada kita. Sekarang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, para pendengar yang luar biasa, yang penuh semangat dan antusias,
Mari kita perjelas akan beberapa tujuan dari pemberian Roh Kudus yang disertai kuasa dan karunia bagi gerejanya. Yaitu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang pertama tujuannya adalah untuk memuliakan Kristus. Yohanes pasal yang ke-16 ayat 13 dan 14 kita akan baca untuk kita bisa memahami tujuan yang pertama ini. Ayat 13. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ayat 14. Perhatikan ini penting. Ia akan memuliakan aku. Yesus berkata kepada para muridnya sesaat sebelum dia terangkat, Ia akan memuliakan aku, yaitu Roh Kudus akan memuliakan Yesus. Sebab Ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada orang yang penuh dengan Roh Kudus. Dari mulutnya dia menghina dan mengutuk Tuhan Yesus. Sebab Roh Kudus diberikan kepada murid-muridnya untuk memuliakan Tuhan Yesus. Paulus mencatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Haleluya. Jadi inilah kebenaran yang harus kita pahami, tujuan daripada pemberian Roh Kudus bagi gerejanya. Jadi Roh Kudus diberikan itu akan melembutkan dan menundukkan hati orang sehingga mereka tidak mencerca, mereka tidak menghina atau bahkan mengutuk Tuhan Yesus yang telah menjadi penyelamat kehidupannya. Ini yang pertama yang harus kita ingat mengenai tujuan Roh Kudus diberikan kepada kita. Kemudian tujuan kedua dari pemberian Roh Kudus bagi gerejanya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, adalah untuk kepentingan bersama. Katakan, untuk kepentingan bersama. 1 Korintus pasal yang ke-14 ayat yang keempat mengatakan, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri, tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Lalu di dalam pasal 12 ayat yang ke-7 dikatakan, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Jadi Paulus sudah menuliskan bahwa Roh Kudus diberikan, pernyataan itu diberikan untuk kepentingan bersama. Dari ayat di atas, pemberian Roh Kudus adalah bertujuan agar murid-murid Tuhan, yaitu saudara dan saya, melayani jiwa-jiwa dan membangun tubuh Kristus. Itulah yang dimaksudkan dengan frasa kepentingan bersama. 1 Korintus pasal 12 sampai dengan pasal yang ke-14 menjelaskan dengan lebih teliti akan hal tersebut kepada kita bersama sampai hari ini. Jadi pemberian Roh Kudus jelas bukan untuk meninggikan diri sendiri atau menyatakan keunggulan hidup rohani dari yang lain. Untuk hal ini saudara bisa kembali kepada pelajaran keempat dan keenam dari serial Doktrin Roh Kudus yang telah kita belajar bersama-sama pada waktu sebelumnya. Kuasa Roh Kudus adalah karunia yang diberikan dan bekerja di dalam diri orang percaya. Itu diberikan atas kedaulatan dan kehendak Tuhan. Saudara bisa lihat di dalam pelajaran kelima yang telah berlalu. Jadi bukan berdasarkan keinginan kita seperti yang tercatat dalam 1 Korintus pasal 12 ayat yang ke-11. Itulah tujuan kedua diberikannya Roh Kudus kepada kita gerejanya, bagi kita sebagai gerejanya, untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuan selanjutnya dari pemberian Roh Kudus adalah untuk menjadikan saudara dan saya, menjadikan murid-murid Tuhan, saksi Tuhan yang efektif.
Kisah Rasul 1 ayat yang ke-8 mencatat demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung-ujung bumi. Lalu di dalam Markus 16 ayat yang ke-20, Yesus telah berkata, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Tanda yang menyertai ini berasal dari Roh Kudus, saudara yang dikasihi Tuhan. Kalau Roh Kudus turun, maka ada tanda-tanda yang ajaib yang menyertai orang percaya. Saksi Tuhan yang efektif adalah mereka, saudara dan saya, yang berkemenangan. Sesuai dengan Roma pasal 8 ayat 31 sampai 39. Saudara bisa baca nanti. Yaitu mereka yang tidak takut. Mereka yang pantang menyerah di dalam imannya, saudara yang dikasihi Tuhan. Lalu mereka yang berkemenangan adalah mereka yang sanggup mengatasi segala sesuatu. Segala sesuatu berbicara hal yang baik maupun hal yang buruk. Diberkati maupun belum diberkati. Kemakmuran maupun penderitaan. Jadi apa yang terjadi sekarang dengan orang-orang Kristen yang bersaksi kemana-mana, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, adalah penggenapan janji Tuhan Yesus di dalam Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-5 dan Kisah Rasul pasal pertama ayat yang ke-8. Ingat saudara, di dalam hal ini sejarah telah mencatat pergerakan umat Tuhan yang pergi bersaksi dan memberitakan Injil, di mana dengan perginya mereka memberitakan Injil, pergerakan mereka telah melahirkan umat percaya dan mendirikan gerejanya. Perhatikan catatan-catatan yang ada. Mulai dari terseraknya gereja, yaitu gereja mula-mula, jemaat mula-mula. Maka tersiarlah kabar keselamatan di daerah-daerah lain, bukan terkonsentrasi di Yerusalem. Padahal Tuhan Yesus berpesan supaya mereka pergi. Dan akhirnya penderitaan penganiayaan dipakai oleh Tuhan membuat umatnya yang dipenuhi Roh Kudus bergerak. Perhatikan Kisah Rasul pasal 8 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-4. Ayat 1. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar, artinya berdiaspora ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Ayat yang ke-4. Mereka yang tersebar itu menjelajah seluruh negeri itu sambil memberitakan Injil. Jadi ada satu passion, semangat di dalam diri mereka, sekalipun mereka menghadapi aniaya lalu mereka pergi, saudara. Ternyata kepergian mereka itu membuat bara di dalam diri mereka untuk tidak berhenti memberitakan Injil. Dan inilah yang terjadi, mereka bersaksi tentang Yesus sehingga banyak orang-orang yang diselamatkan, dan itu tercatat dalam Kisah Para Rasul, Kisah Perbuatan Roh Kudus. Lalu saudara yang dikasihi Tuhan, sejarah mencatat pada tahun 1901 di Azusa Street, saudara, kegerakan Roh Kudus telah melahirkan gereja-gereja beraliran Pentakosta di dunia ini. Boleh disebut Gereja Sidang Jemaat Allah atau Assemblies of God, GPDI, GBI, dan sebagainya. Lalu di tahun 1961, sejarah mencatat terjadi pencurahan Roh Kudus di gereja-gereja Katolik dan di kalangan gereja-gereja Protestan. Artinya Roh Kudus terus bergerak. Roh Kudus terus diberikan kepada umatnya. Roh Kudus diberikan memberkati umat Kristen sehingga lebih bersemangat untuk bersaksi. Tahun 1985 dikenal dengan sebuah kegerakan Roh Kudus yang melahirkan gerakan pertumbuhan gereja yang disertai signs and wonders, yang dipelopori oleh John Wimbers dan Peter Wagner, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan inilah tujuan pemberian Roh Kudus, yaitu untuk umat Tuhan
boleh menjadi saksi yang efektif dan sejarah telah mencatatnya dan kita bisa mengenalinya. Lalu yang keempat, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dan ini merupakan tujuan yang penting tentang pemberian Roh Kudus bagi gerejanya. Jadi tujuan pemberian Roh Kudus bagi gerejanya yang keempat adalah untuk meneguhkan berita keselamatan di dalam pekabaran Injil. Pemberian Roh Kudus yang disertai kuasa dan karunia-karunia itu juga diberikan oleh Allah untuk mengkonfirmasi atau memberi peneguhan keselamatan pada seseorang. Penulis Ibrani memberikan catatannya di dalam Ibrani pasal yang kedua ayat 3 sampai yang keempat. Mari dengarkan ayat yang ketiga. Bagaimanakah kita akan luput jikalau kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar itu, yang mula-mula diberitakan oleh Tuhan dan oleh mereka yang telah mendengarnya kepada kita dengan cara yang dapat dipercayai. Sedangkan di dalam ayat 4, Allah meneguhkan kesaksian mereka. Diteguhkan dengan apa? Oleh tanda-tanda dan mujizat-mujizat, dan oleh berbagai-bagai penyataan kekuasaan dan karunia Roh Kudus yang dibagi-bagikannya menurut kehendaknya. Jadi pekerjaan Roh Kudus saja yang melahirkan kehidupan baru di dalam hati dan hidup seseorang yang berdosa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, melalui pemberitaan Injil kabar baik yang disampaikan oleh hamba-hambanya, oleh kita sebagai umat Tuhan yang hidup pada zaman ini, yang disertai dengan tanda-tanda dan mujizat. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus akui Alkitab telah mencatat bahwa iblis bisa meniru tanda-tanda yang ajaib ini, mujizat, seperti yang disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Di dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua ayat yang ke-9 ada catatan seperti ini. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Namun, sekali lagi bagi kita yang dipenuhi Roh Kudus, kita dapat membedakan ini. Lihat pelajaran yang ke-6. Jadi kita mesti mengerti bahwa Roh Kudus diberikan kepada gerejanya itu adalah untuk meneguhkan keselamatan pada seseorang yang telah menerima pemberitaan Injil oleh umat Tuhan yang pergi bersaksi. Dan pemberitaan Injil itu disertai dengan tanda-tanda mujizat karunia di dalam diri pemberita sebagai kepenuhan daripada Roh Kudus. Kemudian tujuan kelima pemberian Roh Kudus bagi gerejanya, ini yang terakhir saudara, tujuan yang terakhir yang saya bisa temukan, yang saya bisa bagikan pada saudara, adalah untuk membuat umat Tuhan dihormati, sekaligus disukai bagi kerajaan Allah. Kita memang tidak cari hormat, kita tidak cari disukai oleh orang. Memang sulit untuk disukai banyak orang, tapi kalau Roh Kudus diberikan pada kita, inilah efek, inilah yang dibuat oleh Allah Roh Kudus sendiri dalam diri setiap umat yang percaya. Perhatikan ayat yang berikut. Di dalam Kisah Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-47. Dicatat di sana, dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Lalu di dalam Kisah Para Rasul pasal 5 ayat yang ke-13. Orang-orang lain tidak ada yang berani menggabungkan diri kepada mereka. Namun mereka sangat dihormati orang banyak. Saudara dan saya sebagai orang-orang yang telah menerima dan dipenuhi Roh Kudus, kita bersyukur jika demi kerajaan Allah kita disukai, kita disegani atau dihormati orang-orang. Kita bisa berkata bahwa itu adalah bonus dari Tuhan bagi setiap kita yang memenuhi panggilan Allah. Kita tidak mengejar hal ini, tetapi bagi setiap orang yang telah menyerahkan dirinya untuk melayani Tuhan, Tuhan juga memberikan hal ini di mana orang-orang bisa menaruh hormat, orang-orang bisa menjadi suka dengan kita, tapi kita jangan sombong,
Kita harus jaga kepercayaan ini. Jadi ketika orang menyegani, ketika orang menghormati kita, ketika orang menyukai kita, jangan kita takabur, menjadi sombong. Kita harus tahu bahwa ini adalah sebuah kepercayaan dari Tuhan. Dan firman mengatakan, kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dalam 2 Timotius pasal yang keempat ayat yang kelima. Jadi jangan kita takabur, terus saja bekerja bagi Tuhan. Itu menjadi bagian tanggung jawab kita. Dan sisanya adalah bagian Tuhan. Tuhan yang akan memberikan rasa segan, hormat, rasa suka kepada kita dalam pemberitaan ini. Saya di dalam menyampaikan sesi materi ini, saudara, saya tahu bahwa saya hanya ingin berbagi. Ada dorongan Roh Kudus untuk memberi yang terbaik kepada tubuh Kristus, memperlengkapi mereka dengan apa yang firman Allah katakan. Dan saya hanya alat, saudara. Dan selebihnya biar Roh Kudus bekerja di dalam saudara. Saya percaya ada tanda-tanda ajaib menyertai. Ada mujizat yang akan terjadi dalam kehidupan saudara. Ada pembaharuan-pembaharuan yang Tuhan berikan bagi saudara. Akal budi saudara dibaharui. Hati saudara dibaharui oleh Tuhan. Penyerahan hidup saudara akan dibaharui oleh Tuhan. Dan saudara akan menjadi murid yang juga berkobar-kobar bagi kerajaan Allah. Murid yang pergi untuk memberitakan Injil Tuhan dengan efektif. Dan kalau saudara meyakini pemberian Roh Kudus ada pada saudara, jaga. Berdoalah di dalam roh. Dan itu yang menjadi bagian kita. Kita harus memakainya bagi hormat dan kemuliaan Allah. Jadi pada akhirnya saudara yang dikasihi Tuhan, di akhir kelas ini, maka saudara yang telah mengikutinya akan dapat memberikan jawaban untuk pertanyaan sesi pelajaran ini. Apakah tujuan pemberian Roh Kudus bagi gerejanya? Jadi tujuan pemberian Roh Kudus bagi gerejanya ada 5. Yang pertama, untuk memuliakan Yesus Kristus. Yang kedua, untuk kepentingan bersama. Yang ketiga, tujuannya untuk menjadikan kita saksi Tuhan yang efektif. Yang keempat, untuk meneguhkan berita keselamatan dalam pekabaran Injil. Itu dalam kesaksian kita. Yang kelima, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tujuannya adalah untuk membuat umat Tuhan dihormati sekaligus disukai bagi kerajaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita. Haleluya. Tuhan Yesus baik bagi kita. Katakan bersama bahwa Tuhan Yesus baik bagi saya yang telah memberikan Roh Kudus-Nya kepada kita sebagai umat-Nya. Jaga semangat saudara, jaga antusias saudara, karena masih ada satu pelajaran lagi dari seri doktrin Roh Kudus, yaitu pelajaran yang terakhir, sesi ke-10, bagaimana kehidupan yang dipimpin Roh Kudus. Mari di akhir kelas ini, saya mengajak saudara, kita tundukkan hati, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sesi hari ini. Terima kasih buat pemberian Roh Kudus dengan kelima tujuannya yang telah kami dengarkan. Tolong kami yang hidup pada zaman ini untuk memaknai tujuan-tujuan ini dalam kehidupan kekristenan kami. Allah Roh Kudus, mampukan kami dan berikanlah pengurapan-Mu ke atas kami. Penuhilah kami agar terus menjadi saksi-Mu yang efektif dan terus memuliakan Tuhan Yesus di dalam dan melalui kehidupan kami. Biarlah Tuhan makin bertambah dan kami makin berkurang. Kami rela untuk hal itu Tuhan. Sekalipun mungkin tubuh kami lelah, waktu kami korbankan, ada materi yang juga kami berikan demi untuk pergi memberitakan Injil Kristus, bersaksi kepada orang lain. Kami rela untuk hal itu karena Tuhan Yesus telah lebih dulu memberikan segala yang baik, yaitu kehidupan-Mu kepada kami, kehidupan kekal kepada kami. Dan biarlah kami boleh bergerak dengan pimpinan dari Allah Roh Kudus. Sertailah kami dengan keberanian yang besar dari Allah Roh Kudus. Dan berikan kepada kami tanda-tanda dan mujizat-mujizat di dalam nama Yesus untuk pemberitaan kabar baik ini. Urapilah kami dan kami percaya Allah Roh Kudus memenuhi kehidupan kami.
Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Sampai bertemu pada sesi ke-10 di waktu yang sama. Tuhan Yesus memberkati saudara. Ingat, tetap semangat, tetap antusias, jaga kesehatan saudara, tetaplah bahagia dan jadilah berkat. Amin.